Shalom sahabat Alkitab sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program Bincang Alkitab. Bincang santai dan interaktif untuk membahas tema-tema yang selalu relevan dengan kehidupan kita saat ini dan tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Dan sahabat Alkitab sekalian, pada hari ini kita akan bahas bersama-sama sebuah tema yang sebagian besar umat Kristen ya, khususnya pada hari ini bersama-sama kita mengikuti ibadah Rabu Abu ya, dan tema bincang Alkitab kita pada hari ini adalah ingatlah engkau dari debu, makna mendalam di balik Rabu Abu. Ya, sahabat Alkitab sekalian, dan yang akan membimbing untuk perbincangan kita pada siang sore hari ini adalah Bapak Hortensius Floriman Mandaru. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Pendeta Wince. Selamat siang, sahabat Alkitab dimanapun berada. Selamat bertemu lagi. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya, untuk memberikan waktu supaya kita bisa bersama-sama nih ya, sahabat Alkitab sekalian, untuk membahas tentang tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah sering mengikutinya, tetapi mungkin ada beberapa yang belum terlalu memahami makna mendalam di balik Rabu Abu. Dan tema bincang Alkitab kita adalah ingatlah engkau dari debu, makna mendalam di balik Rabu Abu. Ya, sahabat Alkitab sekalian, seperti kita ketahui bahwa manusia di kitab Kejadian diceritakan tentang proses penciptaannya yang berasal dari debu tanah, dan Tuhanlah yang buat manusia itu akhirnya bisa menjadi manusia seperti itu. Dan juga tentang bagaimana kita akan bersama-sama belajar tentang sejumlah gereja yang merayakan hari Rabu Abu untuk menandai awal masa puasa menjelang hari raya Paskah. Nah, seringkali menimbulkan pertanyaan di beberapa umat, apakah praktik itu memiliki dasarnya dalam Alkitab? Kita akan melihat beberapa teks Alkitab yang berbicara tentang debu atau abu, mengapa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah, dan apa sih pesan dan implikasinya. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama saksikan informasi seperti berikut. Firman Tuhan adalah bagian esensial dalam pembentukan identitas dan karakter utama umat Tuhan. Di dalam narasi Alkitab, mulai dari kisah penciptaan hingga era para rasul, kita dapat menemukan banyak bentuk penegasan mengenai betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Mulai dari bentuk verbal hingga tulisan, firman Tuhan bukanlah sekedar pernak-pernik dalam kehidupan kita. Justru, kita tidak memiliki alasan apapun untuk menggeser posisi firman Tuhan dalam daftar kebutuhan paling mendesak seiring perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya. Lembaga Alkitab Indonesia melalui kehadiran platform Smart Bible ingin memperkaya akses bagi setiap umat Tuhan. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia merilis aplikasi Memra, adalah aplikasi Alkitab yang akan membantu kamu, komunitas, dan gereja-gereja dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Terjemahan langsung dari sumbernya. Tersedia juga fitur-fitur yang akan membantu kamu dalam mendalami Alkitab dan bisa dilakukan bersama teman-temanmu. Bacaan renungan untuk menemani keseharianmu. Cari topik dan mulai agenda bacamu untuk memperdalam pengetahuan Alkitab. Gabung dengan komunitasmu dan belajar Alkitab bersama. Aktivitas yang bisa kamu dapatkan dalam komunitas yaitu: kamu dapat mengikuti agenda baca komunitas dan melihat progres baca teman-temanmu. Kamu dapat meminta doa dan mendoakan sesama anggota komunitas. Juga kamu dapat melihat broadcast dan berbagi informasi melalui chat komunitas. Kamu dapat melihat riwayat, catatan, highlight, agenda baca, dan komunitas yang kamu ikuti. Dan masih banyak fitur lainnya.
Download Memra sekarang. Scan barcode yang ada di layar ini atau download melalui Google Play Store dan App Store. Baik, sahabat Alkitab sekalian, tema kita adalah ingatlah engkau dari debu, makna mendalam di balik Rabu Abu. Nah, menjelang atau memasuki masa-masa Prapaskah yang diawali dengan ibadah Rabu Abu ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat sesuai dan sangat relevan ya untuk kita renungkan sepanjang masa Prapaskah ini. Dan tentu saja sahabat Alkitab, kalau mendengar tentang abu atau debu ya, kalau kita mengingat tentang proses kejadian tentang penciptaan manusia maupun ketika di cerita-cerita Alkitab di teks Perjanjian Lama ya, khususnya itu diceritakan tentang umat Israel ketika mereka berkabung, mereka akan memakai pakaian khusus gitu kan, yang dari kain yang kasar, lalu juga menaburkan debu ya Pak di atas kepalanya seperti itu. Nah, sebenarnya gestur itu apa sih maknanya ya? Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya mulai kapan hal itu dipraktikkan ya, karena dalam Alkitab sendiri itu tersebar di beberapa kisah. Dan tentu saja apa sesungguhnya maksud dari tindakan umat Israel yang memaknai keberdukaan itu dengan pakaian khusus dan khususnya dengan menaburkan abu atau debu di atas kepalanya. Nah, kita langsung saja simak penjelasannya dari Bapak Hortensius. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Pendeta Wince, sahabat Alkitab sekalian. Tentu kita selalu dalam bingkai bincang Alkitab ya. Bincang Alkitab, di bingkai itu kita tempatkan ritual atau ibadat Rabu Abu. Ya, sebagaimana tadi sudah dikatakan di awal, tentu ada yang selalu ingin bertanya apakah ada dasarnya praktik-praktik tertentu dalam gereja, apakah ada dasar Alkitabiah, atau bahkan ada yang lebih mau apakah ada perintah ya. Nah, kita terutama melihat semacam landasan ya dalam Alkitab tentang apa yang kita ingin hadirkan atau ingat kembali dengan ritual atau upacara Rabu Abu itu. Tentu tadi sudah dikatakan kita mulai dari awal ya, karena ini berkaitan dengan kita sebagai manusia ya. Mungkin kita baca ulang lagi di kisah Kejadian ya, versi atau katakanlah penciptaan yang bagian kedua, pasal 2 ayat 7 ya. Di situ dikatakan bagaimana di terjemahan baru Bu Pendeta. Ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Ya. Adam afar min Adamah. Ya. Membentuk ya. Biasanya dilihat di bagian versi cerita yang kedua ini, Tuhan macam orang yang pengrajin tanah liat ya, yang pegang lumpur, membentuk objeknya ya dengan niat tertentu, dengan pola tertentu, dengan planning tertentu, dia mau menciptakan atau membuat manusia. Tapi yang menjadi fokus kita bahannya itu loh dari debu tanah ya. Dengan itu dia mempunyai katakanlah raga ya, manusia itu mempunyai badan tetapi belum hidup. Nah, yang membuat dia hidup itu bagian kedua ya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Jadi si debu tanah tadi yang masih ragawi menjadi hidup saat Allah menghembusi dia dengan nafas hidupnya ya, nefesh haya, nafas hidup dari Allah. Tentu di sini bukan ruah Elohim ya toh, tapi nafas, nefesh ya. Membuat raga ya, si debu tanah tadi bernafas ya, bergerak, beraktivitas ya, membuatnya menjadi makhluk hidup tetapi yang tetap dapat mati ya. Jadi nafas Allah itu tidak membuat dia abadi, immortalitas, tapi justru membuat dia menjadi hidup yang bergerak ya. Dia tetap makhluk, bukan ilah.
apalagi Allah ya. Artinya apa? Dari teks ini kelihatan memang si debu manusia itu tidak punya nafas, atau dalam hal ini hidupnya sendiri, karena nafas atau hidupnya itu berasal dari Allah. Tanpa nafas itu manusia akan kembali menjadi debu yang fana. Dan itu dijelaskan ya, dalam Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 29 dia merenungkan juga dengan hakikat kita ya. Manusia yang dapat mati, yang ringkih, yang sementara, yang fana, itu karena apa ya? Karena hidupnya, nafasnya berasal dari Allah dan akan kembali ya. Mazmur 104 ayat 29. Dia bilang apa di situ? Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila engkau mengambil nafas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya, apabila engkau ya Tuhan mengambil nafas mereka yang dulu dia beri ya, yang dia dulu dia hembuskan, apa akibatnya? Mereka manusia ya mati binasa dan kembali menjadi debu. Nah, itu menarik ya. Jadi semacam raganya dari debu, hidupnya, nafasnya dari Allah ya. Jadi, sering kita kombinasikan secara kurang bagus itu dua unsur ya. Nah, kalau kita kembali ke Kejadian 2, itu yang diceritakan pertama itu bagaimana kita diambil dari debu atau dibentuk dari debu tanah. Baru dalam cerita selanjutnya, waktu manusia itu sudah jadi makhluk hidup, Allah memperlakukan dia bagaikan seorang tuan ya. Kenapa? Karena dia siapkan Taman Eden ya, sebagai rumah ya, rumah di taman ya. Villa ya. Juga tempat kerja ya, untuk diolah ya. Jadi dia tidak lamar ya. Ini zaman belum ada surat lamaran ya. Jadi Tuhan siapkan tempat kerja, menumbuhkan pohon sebagai sumber makanan, jadi sebuah rumah, tempat kerja, sumber makanan berlimpah lagi. Lalu yang penting juga kebebasan. Semuanya boleh kamu makan. Nah, itu kan kebebasan yang maksimal ya. Tentu karena masih di bumi nggak bisa total, maka selain pohon yang satu, jadi kita diberi kebebasan yang maksimal, yang amat luas, hanya diberi batasan satu. Kita nggak bisa punya kebebasan total di dunia. Nah, ini urutan ini bagus untuk narasi ya. Jadi awal kita diciptakan dengan katakanlah material debu, tanah. Supaya ingatkan kita itu di awal ini yang menjadi jati dirimu, baru kemudian kau diberikan semacam posisi tuan ya, yang dilayani, diberi rumah, diberi tempat kerja, diberi sumber makanan, diberi kebebasan. Nah, ini antara kesementaraan kita dari debu tanah dan juga kemuliaan kita sebagai Tuhan ya, sebagai ciptaan Allah yang mulia, itu kombinasi yang menarik. Hanya memang kita sering tergoda untuk lupa salah satunya ya. Kita ingin terus jadi Tuhan saja kalau bisa. Abadilah Tuhan itu. Lupa bahwa kita pertama-tama diciptakan dari debu. Jadi kedebuannya kita lupa ya. Maka perlu kan sesekali kita diingatkan akan hakikat kita yang debu itu. Nah, itulah yang sebenarnya mau kita ingat, peringati dengan upacara Rabu Abu itu. Jadi mengingat kita akan kerapuhan kita ya, bahwa kita berasal dari debu, kita makhluk fana yang terbatas, baik dari segi usia, dari segi kemampuan, dari segi apapun ya. Dan ingat bahwa hidup kita itu dari Dia ya, dari Allah. Nah, karena itu waktu kita katakanlah Adam berdosa, Tuhan tegaskan lagi yang menjadi tema kita ya. Engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu ya. Ki afar atah wa al afar tasyub. Jadi kau akan kembali ya, jadi debu. Jadi mau ditegas apa? Mati itu berfungsi untuk kembalikan manusia pada
jati diri kefanaannya, kesementaraannya. Maka secara tradisional Rabu Abu juga mengingatkan manusia pada kematiannya, ya. Orang sebut dalam bahasa Latin memento mori, ya, mengingat kematiannya saat kembali ke asalnya. Itu makanya tadi dalam rumusan yang tradisional waktu menerima Abu itu, ingatlah manusia, engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu menjadi rumusan tradisional waktu menerima Abu, ya. Nah, selain itu tentu ada teks-teks lain di mana dipakai abu sebagai ungkapan sesal, ungkapan kesedihan, ungkapan pertobatan, ya. Kita lihat beberapa teks yang terkenal tentu, misalnya 2 Samuel pasal 13 ayat 19, ya. Saya sebutkan di situ ada adegan saudari dari Salomo, ya, si Tamar itu diperkosa oleh Amnon, ya. Setelah perkosaan itu dia berkabung, dia kenakan kain, karung, ya, dan berbaring di debu. Jadi ini ungkapan kesedihan mendalam karena dinodai. Ini kan kesedihan. Lalu ada Ayub, yang terkenal tentu Ayub, ya. Ayub pasal 2 ayat 8. Itu adegan yang menarik. Ayub yang sebelumnya hidupnya benar-benar, ya, terberkati, lalu setan atau iblis katakan kepada Tuhan, itu karena engkau beri dia semua hal, coba diambil dari dia. Tuhan mengatakan, oke, kau silakan, ya, cobailah dia se-ekstrim mungkin, ya, tapi jangan diambil nyawanya, ya. Begitu dia diberi hukuman yang pertama tentu macam bisul-bisul, lalu terjadilah pasal 2 ayat 8, itu dikatakan apa? Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, ayat 12, 3 temannya datang. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Ya, jadi ungkapan kesedihan, ya, ungkapan, ya, karena mereka melihat, ya, dalam konsep waktu itu, melihat penderitaan yang begitu hebat, pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Itu kan tema nanti mereka diskusi. Ya, untuk itu mereka ungkapkan penyesalan, sesal, kesedihan itu dengan duduk di abu, ya, bersama Ayub, ya. Ayub sendiri buat, temannya sendiri melakukan hal yang sama. Ya, tentu itu yang sering dibuat, ya, menebarkan abu di kepala atau berbaring di debu. Nah, yang paling kolosal, ya, pertobatan massal. Ingat itu di mana tuh? Waktu Nabi yang ditelan ikan pergi ke Niniwe, lalu dia serukan pertobatan, itu seluruh, ya, raja dan penduduk Niniwe mengungkapkan penyesalan dan tobat itu dengan berpakaian kabung, dan raja duduk di atas debu, ya, mengganti takhta dengan debu, ya. Ada beberapa teks yang mengungkapkan itu, ya. Jadi sering kali memang mengalami krisis baik pribadi maupun krisis nasional, ya, dalam cerita kitab yang terkenal, ya, kitab Ester, ya, kitab Ester pasal 4. Di situ Ester yang mendengar bahwa bangsanya Yahudi, ya, tengah menghadapi semacam genocide, ya, karena trik orang dalam istana. Mereka sedih, maka Ester dan Mordekai berpuasa, ya. Mereka mengenakan kain karung, duduk, ya, dalam debu, ya. Jadi sering itu memang duduk dalam debu, berpuasa, itu ungkapan sedih, sesal, tobat, ya, dalam menghadapi krisis-krisis baik yang personal maupun yang komunal, ya, masyarakat. Nah, di Matius pasal 11 ayat 21, ya, itu sebenarnya Yesus mengaitkan gestur itu, ya, gestur
kain kabung, abu itu dengan pertobatan. Jadi dalam Alkitab memang sudah dikaitkan ya antara gestur tertentu seperti memakai kain kabung, berbaring di abu dan lain sebagainya itu dengan tema pertobatan ya. Matius pasal 11 ayat 21 dikatakan apa di situ? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Ya, di situ Yesus sendiri mengaitkan pertobatan itu ya, dengan ungkapan lahiriah ya, berkain kabung atau entah duduk ya, biasanya berbaring di abu. Jadi kaitan itu yang penting ya, antara abu, duduk di abu ya, kain kabung dengan tema pertobatan. Lalu yang sedikit ada ritual, kita bisa lihat di teks yang menarik ya, Bilangan pasal 19 ya, ini teks yang menarik sekali bagaimana abu ya, dari lembu betina yang dibakar ya, itu kemudian dipakai dalam sebuah katakanlah ritual untuk penghapusan dosa ya, di Bilangan pasal 19 ayat 9 sampai 10 dulu, ayat 9 sampai 10. Seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya abu itu tersimpan bagi umat Israel untuk air penahiran, itulah penghapusan dosa. Ya, jadi itu nanti dipersiapkan untuk nanti dicampur dengan air ya, di pasal 17 ayat 19 ya. Ayat 17 ya, ayat 17 sampai 19. Lanjutannya. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari kurban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, lalu memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memerciki orang yang najis itu pada hari ketiga dan ketujuh. Pada hari ketujuh itu ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Ya, ini menarik. Di sini abu dari lembu betina merah yang sudah dibakar bersama daging, darah dan semuanya, lalu di stok, lalu nanti ada upacara atau ritual tertentu di mana dicampur dengan air dari sungai dan itu dirciki kepada umatnya, berfungsi tadi dikatakan dalam teks untuk penghapusan dosa. Jadi berguna untuk menghapus dosa kenajisan akibat menyentuh mayat, kuburan dan tulang belulang manusia. Ini bagaimana abu ya dari dulu udah dipakai berkaitan dengan pertobatan ya, berkaitan dengan semacam di sini ritual penghapusan dosa ya. Tentu ini yang katakan ya, kita bisa lihat sebagai praktek-praktek yang dalam Alkitab yang kemudian menjadi dasar praktek gereja kemudian ya. Tentu dalam Perjanjian Baru ya, praktek-praktek kesalihan itu ya dipadatkan dalam 3 hal ya: sedekah, doa, dan puasa. Nah, ini sebenarnya Rabu Abu juga berkaitan dengan 3 hal ini ya. Di Matius pasal 6 secara khusus penginjil Matius ya, yang amat Yahudi kita tahu ya, dia berbicara secara khusus tentang itu ya, tentang 3 keutamaan virtus ya, kesalehan agama Yahudi yang Yesus tidak batalkan ya, tetapi ia garis bawahi motivasinya ya. Ketiganya tentu ini kesalehan pribadi orang bilang ya, karena orang Yahudi tentu berdoa di Bait Allah, di sinagoga itu doa publik, lalu juga mereka berpuasa secara berjemaat sekali setahun pada hari raya pendamaian. Juga mereka diatur oleh hukum Taurat untuk memberi
menolong orang-orang miskin ya, sedekah ya, memberi bantuan orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing. Jadi secara jemaat komunal diatur. Tapi yang Matius ngomong di Matius pasal 6 ini hal-hal yang lebih personal ya. Sedekah, doa dan puasa personal. Karena itu Yesus menegaskan motivasimu apa kalau lakukan itu, gitu. Kalau bersedekah jangan digembar-gemborkan, gitu. Kalau berdoa tutup pintu, ya, biar ini tetap menjadi relasi personalmu dengan Bapa. Ya. Lalu kalau berpuasa nggak usah orang lihat bahwa kau berpuasa, nggak usah murung, nggak usah, gitu. Cukup kau bahkan meminyaki mukamu dan lain sebagainya. Jadi hidup beragama, kesalehan jangan sampai hanya sekedar display, gitu. Yesus ingin intinya, motivasinya, tapi tetap dia tidak melarang ya, menghapus kebiasaan kesalehan Yahudi zamannya ya, sedekah, doa dan puisi. Kita lihat juga hari Rabu dalam semangat itu ya. Semangat kita sebagai jemaat merayakan, mengingat kefanaan kita sebagai ciptaan Allah saat kita kembali, bahasa yang bagus ya, kembali ke fitrah ya. Sebagai makhluk yang fana, ya, ciptaan Allah yang mendapat nafas, mendapat kehidupan hanya dari Tuhan. Ya, ini makanya hari Rabu Abu itu menjadi momentum pembaruan dan kesejatian hidup ya. Dan itu menyentuh tadi, berarti juga menyentuh pertobatan ya, perubahan dalam semua aspek. Spiritual tentu saat berdoa lebih banyak dan terutama kembali ke Tuhan ya, pengasal hidup ya. Bukan berhala-berhala ya, ada banyak berhala ya, tapi itu bukan asal hidup kita, tapi hanya Tuhan. Itu saya kira pertobatan spiritualnya, tapi juga ada segi sosial ya. Bersedekah dulu ya, sekarang tentu ada banyak ya orang rangkum dalam tema bersolider ya, berbagi, beramal ya, banyak bentuknya. Itu pertobatan sosial. Juga sekarang yang lagi tren tentu pertobatan ekologis ya, kita ribuan tahun, ratusan tahun hanya ambil rampas dari bunda ibu bumi ya. Kita tidak hormati ibu kita sendiri sebagai tanah ya. Asal kita dari debu tanah ya, debu bumi, maka ada pertobatan ekologis di mana kita harus hormati lagi tanah bumi asal usul kita ya. Kita diciptakan dari debu tanah. Nah, itu kira-kira dari segi katakanlah pendasaran biblis, teologis tentang Rabu Abu ya. Tentu orang apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab dilanjutkan terus dalam lintasan sejarah ya. Karena penulis-penulis kuno ya, misalnya Tertullianus itu abad kedua ya, 160 sampai tahun 200-an, dia sudah menulis begini. Seorang yang mau bertobat harus jalani hidup yang berat dengan memakai kain karung dan debu. Ini jadi dia sebenarnya meneruskan apa yang sering dibuat ya oleh orang tadi seperti Ayub dalam Alkitab. Lalu konsili Nisea ya, konsili ekumenis yang pertama tahun 325 sudah menetapkan bahwa harus ada 40 hari persiapan Paskah. Jadi sudah ditetapkan sejak awal. Nah, gereja barat selanjutnya memulai kebiasaan persiapan Paskah itu ya, masa puasa selama 6 minggu berturut-turut sebelum Paskah. Tapi kemudian mereka hitung, kalau mulai hari Minggu itu berarti hanya 37 hari berpuasa. Padahal Yesus dalam Injil berpuasa berapa hari? 40 hari. Nanti kita terlalu sedikit ya. Yesus jadi mereka geser ya, jadi mereka geser sampai hari Rabu sebelumnya ya, maka lahirlah hari Rabu itu. Jadi kenapa? Karena kalau 6 minggu berturut-turut itu hanya 37 hari puasa, karena hari Minggu nggak boleh berpuasa, jadi kurang. Jadi geser 4 hari sehingga mulai hari Rabu supaya genap 40 hari ya, mengikuti teladan Yesus yang berpuasa dalam Injilnya. Lalu mulai abad ke-8 ada kebiasaan orang yang akan meninggal dibaringkan di tanah berpakaian kain karung, direciki dengan abu. Lalu imam memberkati dengan air suci biasanya
Lalu berkata, ingatlah bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itu jadi macam ritual ibadat kematian sejak abad ke-8 ya, sejak tahun 700-an ya. Itu rumusan yang dari Alkitab itu dipakai sampai hari ini ya. Nah, lalu ada hari-hari sekitar itu yang ya bervariasi ya. Ada orang bilang Selasa sebelum hari Rabu itu ada dua tradisi yang sedikit berbeda ya. Ada tradisi yang mengatakan Selasa sebelum Rabu itu harus menjadi Selasa makan banyak, berpesta pora ya, sehingga orang sebut Selasa gemuk ya, ya, Mardi Gras ya. Nah itu yang sekarang diteruskan dengan karnaval ya. Itu sampai sekarang sudah hura-hura ya. Sebenarnya itu dulu saat orang makan lebih banyak dari biasa karena besoknya Rabu Abu. Jadi ini Selasa terakhir makan lebih banyak ya. Seakan-akan mau bilang ini kita pesta pora terakhir sebelum nanti berpuasa 40 hari. Atau bisa juga untuk mengosongkan daging atau keju atau susu yang besoknya udah nggak boleh lagi. Jadi dihabiskan hari itu. Jadi itu maka ada tradisi Selasa gemuk itu ya. Lalu ada tradisi yang lain yang lebih keras ya, menyebutnya Selasa pengakuan dosa. Hari Selasa itu diisi pengakuan dosa, lalu biasanya imam memberitahu ini yang harus kau lakukan menjelang puasa ya. Yang orang sebut hukumannya ya, kau harus jalankan selama 40 hari apa aja. Ya, jadi ada dua tradisi yang agak berbeda tentang Selasa sebelum Rabu Abu itu. Dan tentu banyak gereja sekarang saya tidak tahu gereja ibu pendeta dan lain sebagainya. Tapi saya dengar ada banyak yang rayakan Rabu Abu, Katolik tentu saja, Lutheran, Metodis, ya tentu variasinya, upacaranya bervariasi. Tapi intinya sama ya, kita mempersiapkan diri menjelang Paskah. Kalau gereja Ortodoks, mereka memulai puasa bukan hari Rabu, tetapi hari Seninnya. Jadi Senin sebelum Rabu itu mereka sebut Senin suci atau Senin bersih ya, Katara Deuterau. Deutera itu kan hari kedua, hari pertama itu Minggu, hari kedua itu Senin ya. Mereka sebut Katara Deutera ya. Sehingga mereka hanya mau mengatakan ada 6 minggu sebelum Minggu Palma itu adalah masa puasa ya. Nah itu tentu beberapa tradisi yang berbeda. Kalau gereja Katolik Romawi, Rabu Abu dipraktekkan dari awal ya. Tentu di awal-awal dari tahun 200 sampai tahun 500 itu ini menjadi atau dilakukan bukan oleh seluruh umat tapi oleh mereka yang berdosa berat ya. Pembunuh, pemerkosa, orang yang murtad itu yang harus secara publik mulai Rabu Abu sampai 40 hari ya, mereka harus memperlihatkan diri bahwa mereka bertobat. Maka hari Rabu Abu itu mereka direciki dengan abu, memakai pakaian karung, kain kasar, harus tinggal terpisah dari jemaat, lalu nanti diterima kembali pada menjelang Paskah atau pada hari raya Kamis Putih biasanya. Ya. Nah itu tradisi sampai tahun 500-an, tapi para ahli sejarah mengatakan sekitar abad ke-8 sampai 10 udah tidak ada lagi kebiasaan itu untuk secara personal ya, maka itu dilihat sebagai praktek untuk jemaat seluruhnya ya yang sampai hari ini. Jadi seluruh umat mempersiapkan Paskah dengan merayakan hari Rabu Abu, dan secara resmi itu sebenarnya ditetapkan tahun 1091 ya oleh Paus Urbanus II ya, yang mengatakan pada hari Rabu Abu semua orang, imam dan awan, pria dan wanita harus menerima abu. Nah, itu kira-kira ritual yang sampai hari ini ya, menjadi kebiasaan dalam gereja Katolik ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silakan ya. Ya. Baik. Kita lihat tayangan dari ya. Terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian ya. Kita baru saja mendengarkan ternyata banyak sekali ya pesan-pesan yang
tersimpan ya, tersirat dari prosesi Rabu Abu itu sendiri. Nah, jangan-jangan selama ini kita mengikuti ibadah Rabu Abu, tapi sebenarnya baru tahu juga ada beberapa pesan yang sesungguhnya itu harus sangat penting untuk kita hayati supaya di masa-masa Prapaskah ini kita bisa benar-benar ya menjalaninya hingga di kesukacitaan ketika Paskah nanti gitu. Nah, sahabat Alkitab sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan jeda informasi melalui tayangan berikut. Kesulitan baca Alkitab karena font terlalu kecil? Alkitab Big Letter solusinya. Sahabat Alkitab, kini tersedia Alkitab Ekstra Huruf Besar edisi kedua untuk lansia atau untuk usia senja. Alkitab Ekstra Huruf Besar, pilihan terbaik bagi para senior atau lansia. Huruf makin besar, makin mudah dibaca. Membuat sahabat Alkitab makin bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Sampul Alkitab hardcover, desain geometri dengan motif 2 warna. Di antaranya merah hitam, krem coklat, gold coklat, abu hitam. Alkitab huruf ekstra besar dapat Anda pesan di Bible House LAI di kantor pusat Jakarta, atau pesan melalui toko online di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan TikTok Shop dengan kata kunci pencarian Bible House LAI. Alkitab Ekstra huruf besar, semakin jelas. Baik, sahabat Alkitab sekalian, tayangan informasi yang Anda saksikan adalah tentang produk dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Alkitab Huruf Besar atau Alkitab Big Letter. Nah, Pak Tensi, ya, setelah tadi dijelaskan ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak. Karena manusia berasal dari abu, apakah orang Kristen diperbolehkan untuk dikubur secara kremasi? Walaupun sudah pernah sering berlangsung ya, orang Kristen dikubur secara kremasi, tapi ternyata masih ada yang mengganjal ya dan ingin bertanya nih. Silahkan Pak, mungkin bisa menjawab. Ya, tentu kita tidak bisa mencampur ya. Biasanya ini soal kebiasaan atau doktrin, aturan dalam gereja atau denominasi tertentu. Seingat saya kalau gereja Katolik dan beberapa gereja udah biasa ini ya, udah biasa memperlakukan ini. Tentu ada konsep ya tentang ini. Jadi kalau berdasarkan teks yang tadi kita baca, sebenarnya itu amat sesuai ya. Kita kan kembali menjadi debu, tapi sebenarnya lebih dari itu. Karena memang kita percaya bahwa kita akan diberi tubuh yang baru. Jadi bukan tubuh ini yang dilanjutkan ya dalam hidup selanjutnya, tapi kita akan diberi tubuh yang baru ya. Berdasarkan itu banyak gereja sekarang sudah mengizinkan bentuk kremasi untuk pemakaman ya. Yang penting kita punya keyakinan bahwa hidup kita atau apa yang kita lakukan di dunia ini punya kelanjutannya di hidup sekarang. Jadi orang bilang kontinuitas hidup sekarang dan nanti itu tetap kita imani ya. Seperti pola Yesus sendiri ya, antara Yesus yang hidup berkarya dengan Yesus yang bangkit itu tetap dikenal oleh para murid waktu dia menampakkan diri sudah kebangkitan ya. Tetap mereka tahu ini Yesus yang dulu bersama mereka, tapi udah berbeda secara jasmani, kan dia udah bisa memasuki ruang yang tertutup misalnya itu. Cara dari Alkitab untuk memperlihatkan kontinuitas dan diskontinuitas ya hidup ini ya, kejasmanian dan kerohanian tubuh kita nanti. Saya kira dengan itu saya bisa jawab dari itu secara umum ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, mengapa Rabu Abu sering dikaitkan dengan puasa dan berpantang? Ya, ini tentu tadi kita sudah singgung di teks-teks tadi kan, orang yang mengalami penderitaan, tekanan atau ingin bahwa kesalahannya, dosanya diampuni Tuhan, mengalami krisis personal dan komunal, mereka biasanya mengenakan kain karung, berbaring di abu, ya, berpuasa, ya, dan lain sebagainya. Juga tentu kita tahu Yesus dalam Injil berpuasa 40 hari, ya, digoda oleh Injil sebagai persiapan dia melakukan pelayanan publiknya. Ya, jadi selalu ada tema yang bersamaan, ya. Dan jangan lupa tadi kita singgung tentang
trio keutamaan dalam Injil Matius pasal 6 ya. Doa, puasa, dan bersedekah itu sering dikaitkan dengan hari Rabu Abu ya. Ya, jadi ada segi personal, rohani, doa lebih banyak, lalu juga harus solider dengan sesama, berbagi ya. Itu. Ya, jadi dan berpuasa itu biasanya aturannya ada ya. Berpuasa itu biasanya makan kenyang cukup 1 kali, berpantang dari daging atau dari merokok. Ya, biasanya orang disuruh pilih apa yang dia paling suka, itu yang dia harus pantangi. Kalau orang merokok berpantang rokok kan nggak cocok ya. Atau memang orang vegan ya, orang nggak makan daging nggak relevan ya untuk berpuasa daging. Biasanya sekarang dipilih apa yang menjadi keinginan dia. Mungkin sekarang apa, berpantang gadget ya, itu lebih cocok ya. Oke. Jadi puasa dari gadget. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi. Berikutnya di pertanyaan ketiga, dari mana abu yang dipakai untuk ini ya, menorehkan itu Rabu Abu diperoleh dan dipersiapkan? Ya, biasanya ya dalam gereja Katolik abu itu diperoleh dengan membakar daun-daun palem ya dari tahun sebelumnya. Kan ada upacara Minggu Palma itu. Jadi Minggu Palma itu biasanya daun-daun palma itu dibawa ke rumah masing-masing. Lalu biasanya ada himbauan untuk dikumpulkan dan itu nanti dibakar. Ya, abunya diambil dari situ. Ya, kalau sekarang seperti itu ya Pak. Ya, jadi ini juga semacam mengaitkan ya dari antara Rabu Abu dengan Minggu Palma itu. Semacam ada siklus ya, ada siklus, katakanlah siklus pertobatan, siklus kita menyadari kefanaan, tapi juga mengingat bahwa itu untuk memasuki kemuliaan ya. Jadi ada 2 warna khas itu yang mau dihadirkan. Baik Pak Tensi ya, ya menarik ya. Saya juga kalau tadi kan sempat kita juga membaca di mana abu itu juga diperoleh dari lembu, lembu merah. Di teks Alkitab Perjanjian Lama ada bervariasi ya, ada yang menggunakan debu untuk taburkan di atas kepala seperti di teks Ayub atau Ester, ada juga lembu. Nah, dan kalau sekarang kan abunya dari daun palm, gitu kan. Jadi kalau boleh tanya, itu dari masing-masing asal yang berbeda itu Pak, kira-kira apa yang mengikat ya, yang kenapa ada simbolnya abu atau debu, tapi ada yang dari material yang berbeda-beda itu Pak? Iya, itu memang menarik ya. Kalau saya lihat dari lintasan sejarah, mungkin itu berdasarkan kebiasaan saja. Kalau saya lihat kebiasaan dalam atau tradisi gereja Roma, itu mereka kaitkan dengan Minggu Palma ya. Minggu Palma itu kan saat Tuhan Yesus secara mulia diterima di arak di Yerusalem. Orang ya dalam Alkitab kan memetik daun-daun, nggak disebut daun palma ya, memetik daun-daun, menggambarkan pakaian. Pokoknya intinya dia diterima sebagai raja di kotanya ya. Nah, itu segi kemuliaan itu mau dikaitkan dengan segi Rabu Abu saat orang mulai berpuasa, mulai menyiapkan diri ya. Ada warna yang lebih katakanlah sedih, tobat, sesal, tapi untuk apa? Untuk masuk dalam kemuliaan ya, kira-kira itu. Jadi mau secara liturgi 2 aspek hidup Kristiani ya, itu dirayakan, diingatkan, dan itu berakar dari tadi teks Kejadian 2:17 ya. Kita diciptakan dari sesuatu yang ringkih, fana, debu, tapi kita juga diberi nafas Tuhan ya, segi kemuliaan. Ini sesuatu yang secara katakanlah melekat di esensi kita, mau dirayakan ya dari segi komunal. Saya lihatnya seperti itu ya. Jadi liturgi membantu kita untuk menyadari jati diri kita siapa, tapi juga sebagai jemaat ini harus ditempatkan dalam konteks iman kita yang lebih luas ya. Kita merayakan Kristus yang mulia yang nanti bangkit pada Paskah, tapi supaya kita bisa terlibat berpartisipasi ya, ikut merasakan itu, kita juga harus menyiapkan diri ya, menyiapkan diri. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Alkitab sekalian. Sekiranya kita dapat semakin menghayati dengan sungguh ya pesan-pesan di balik Rabu Abu dan persiapan-persiapan
menjelang kebangkitannya. Dan sahabat Alkitab sekalian, tanpa terasa ya kita sudah hampir 1 jam gitu ya. Kita akan menutup acara ini. Oleh karena itu mungkin Pak Tensi mohon berikan pesan-pesan buat sahabat Alkitab sekalian, khususnya terkait tema kita pada hari ini, Pak. Oke, Ibu Pendeta, sahabat Alkitab sekalian, saya ingin menutup bincang kita kali ini dengan 2 rumusan yang biasa dipakai waktu menerima abu ya. Yang paling tradisional tentu, ingatlah manusia bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali dari debu. Ini kata-kata Allah kepada Adam, manusia pertama ya. Lalu sejak Konsili Vatikan kedua, diambil juga rumusan lain dari kata-kata Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi 2 rumusan ini biasanya dipakai bersamaan ya. Ada ya Romo yang lebih suka pakai yang panjang, ada yang lebih singkat ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, ini menarik saya rasa 2 rumusan ini ya. Kata-kata Allah tadi kepada manusia mengingatkan kita semua bahwa kita rapuh ya, kita fana ya. Sedangkan kata-kata Yesus menegaskan konsekuensinya. Karena hidup kita singkat, kita ini fana, hidup kita terbatas, maka proyek hidup kita seharusnya hanya berfokus pada bertobat dan percaya kepada Injil. Itu inti dan pesan Hari Rabu Abu ya. Saya rasa semua orang beriman kepada Yesus Kristus kiranya sepakat pada inti itu ya. Kita bertobat, kita percaya kepada Injil. Dengan itu kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah. Terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian yang telah mengikuti bincang Alkitab dengan tema tentang abu ya. Dan sahabat Alkitab sekalian, sebagai informasi telah tertera di layar sahabat Alkitab sekalian adalah barcode ya, ajakan untuk bisa berbagi sukacita untuk mendukung karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sahabat Alkitab dapat memindai kris yang ada di samping atau tertera di layar Anda dan gunakan kode unik 67. Dan untuk apa saja karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, sahabat Alkitab dapat mengunjungi halaman website Lembaga Alkitab Indonesia di www.alkitab.org.id atau di media sosial Lembaga Alkitab Indonesia seperti di Instagram, Facebook maupun di Twitter ya dan lainnya. Dan sahabat Alkitab sekalian, terima kasih sekali lagi telah mengikuti program Bincang Alkitab ini. Saksikan terus program-program menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di hari Sabtu kita ada seminar Alkitab pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan ada konten-konten menarik di YouTube maupun di Instagram dan Facebook Lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan sebagai informasi nih sahabat Alkitab, kita ada Easter Journey, dan sahabat yang ingin menerima newsletter dari Lembaga Alkitab Indonesia, sahabat Alkitab bisa menghubungi di media sosial Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga selama masa Prapaskah ini kita bisa bersama-sama berefleksi dengan tema dari abu menjadi api. Dan sahabat Alkitab sekalian, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia atau membagikan informasi-informasi ini ke teman atau rekan terdekat. Salam Alkitab untuk kita semua.